Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Basri dari Prodi Ekonomi Syariah 5E. Saya akan menjelaskan materi mengenai analisis investasi. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari investasi. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, terkadang investasi juga disebut sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian atau produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Kemudian pengertian investasi menurut para ahli, yang pertama ada Jack Clark Francis, di mana investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada Frank Willy, di mana ia mendefinisikan investasi sebagai komitmen $1 dalam satu periode tertentu yang akan mampu memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan datang. Dengan waktu dana tersebut akan digunakan, tingkat inflasi yang terjadi, dan ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK, investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk diapresiasi nilai investasinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Di sini ada jenis investasi berdasarkan waktunya. Yang pertama, investasi jangka panjang. Dengan waktu minimal 5 tahun, maka beberapa pilihan investasi yang mungkin adalah rumah, emas, asuransi, saham, atau reksadana. Untuk reksadana, ada baiknya untuk menjadikan pilihan kepada reksadana saham karena nilai masa depannya akan bertambah. Karena secara teori, perekonomian diharapkan akan semakin baik di masa depan, sehingga reksadana saham pun prospektif untuk tipe jangka panjang. Selain itu, tingkat fluktuatif yang tinggi dari saham namun secara kecenderungan akan tetap naik. Untuk asuransi, jangan sampai terjebak dengan iming-iming mendapatkan klaim yang besar, apalagi jika kita sudah tercover dalam asuransi di kantor, sehingga mungkin dipisahkan antara urusan asuransi dengan investasi supaya lebih fokus sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, investasi jangka menengah. Dengan jangka antara 1 hingga 5 tahun, maka beberapa pilihan investasi yang mungkin adalah emas, asuransi, atau reksadana. Untuk reksadana, pilihlah yang bisa jatuh pada reksadana jenis campuran dengan tingkat risiko yang lebih kecil dari reksadana saham. Namun tingkat fluktuatifnya tidak sedramatis reksadana saham. Yang ketiga yaitu investasi jangka pendek. Nah, dalam jangka maksimal 1 tahun, maka pilihlah investasi yang mungkin adalah deposito atau reksadana. Selanjutnya, jenis investasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada investasi dalam bentuk aset real atau real asset, yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik seperti emas, batu mulia, dan sebagainya. Yang kedua yaitu investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas, yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang diawasi oleh suatu lembaga atau perorangan tertentu. Selanjutnya yaitu jenis investasi berdasarkan kepemilikan aktiva finansialnya. Nah, kepemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah institusi atau perusahaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, investasi langsung, yang diartikan sebagai suatu kepemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu institusi atau perusahaan tertentu yang secara resmi telah di-go publik atau dengan tujuan mendapatkan tingkat keuntungan berupa dividen atau capital gain. Nah, yang kedua, investasi tidak langsung. Nah, terjadi apabila surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Nah, kepemilikan aset secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara. Dalam perannya sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara mendapatkan dividen seperti halnya dalam investasi langsung, serta capital gain atau hasil perdagangan portofolio yang dilakukan. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat investasi.
Tujuan investasi pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang kita harapkan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut guna meningkatkan kualitas hidup. Apabila meninjau motif dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan investasi, maka ada 3 alasan kelompok masyarakat untuk melakukan investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan pendapatan yang tetap dari hasil investasi per tahunnya. Yang kedua untuk jangka panjang dan memberikan hasil yang besar di masa yang akan datang. Dan yang ketiga untuk kepentingan pendapatan yang tetap. Nah, walaupun investasi memiliki keuntungan dan resiko seperti dalam memilih jenis investasi untuk jangka waktu yang panjang dengan mendapatkan dividen yang relatif stabil dan menginginkan keuntungan jangka yang lebih pendek dari segi capital gain akibat pertumbuhan perusahaan. Sedangkan jika melihat keuntungan dalam berinvestasi saham, pada dasarnya ada 3 keuntungan yang akan diperoleh oleh pemodal dengan membeli atau memiliki saham, yaitu yang pertama, dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemenang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu. Untuk setiap saham yang dapat pula berupa dividen stok, yang artinya setiap pemegang saham diberikan dividen saham sehingga saham yang dimiliki investor bertambah dengan adanya pembagian dividen stok tersebut. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, di mana harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Yang ketiga, saham bonus. Saham bonus yaitu saham yang dijadikan perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham. Nah, dari beberapa bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih layak di masa yang akan datang dan untuk mengurangi tekanan inflasi dan juga dorongan untuk menghemat pajak. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis investasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.